Ya, yang namanya politik itu kan pasti ada afiliasi dengan yang namanya pencitraan ya. Tentunya saya sangat mengapresiasi dengan banyaknya teman-teman dari kalangan artis, seniman, budayawan yang terjun ke dunia politik. Berarti kan mereka sudah melek yang namanya politik. Karena politik itu kan adalah sesuatu yang sangat mulia ya. Bila diniatkan, bila diniatkan memang untuk kebaikan. Karena semua ini kan diatur oleh politik ya. Harga cabai, harga bawang, kita ingin mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus, kita ingin merumuskan formulasi pendidikan yang bagus, itu kan diatur melalui politik ya. Dan tentunya semua elemen masyarakat, baik itu artis, pengusaha atau siapapun, punya hak politik ya, yang memang perlu kita bangun gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman ada nawaitu, ada niat, memang passionnya ke sana, ya kenapa tidak ya. Menurut saya ini sah-sah saja gitu. Jadi menurut saya sepanjang memang bisa fokus, serius ya, dan memang passionnya ada di situ, di dunia kemasyarakatan, punya empati yang tinggi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita, kenapa tidak ya. Karena kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat positif sekali. Mbak, ini kan siapa sih? Ya, yang namanya politik itu kan pasti ada afiliasi dengan yang namanya pencitraan ya. Sepanjang pencitraan itu memang dilakukan dengan cara yang positif, ya menurut saya sah-sah aja gitu. Politik itu memang identik dengan yang namanya pencitraan gitu. Dan kalau menurut saya memang mau tidak mau, suka tidak suka, yang namanya kita ingin mendapatkan kekuasaan. Politik ini kan identik dengan kekuasaan, tentunya harus bisa mendapatkan animo yang positif dari masyarakat. Ya, bagaimana caranya kita harus create gitu ya. Meng-create-nya tentunya dengan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dan masuk akal gitu ya. Seperti yang saya lakukan saat ini, saya memang concernnya selama ini, meskipun saya sudah tidak di DPR, memang saya concern sekali terhadap pemberdayaan perempuan ya, terhadap perlindungan anak, karena saya perempuan. Dan meskipun saya sudah tidak di DPR, saya melanjutkan perjuangan saya melalui sebuah wadah organisasi yang memang concern terhadap pemberdayaan perempuan, yaitu bagaimana saya membina kaum perempuan ini menjadi perempuan yang mandiri melalui kegiatan usaha ya, UMKM gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini adalah bagian dari visi saya ke depan ya, di samping tentunya perhatian ke sektor-sektor yang lain ya, sektor kesehatan, sektor pendidikan ya, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang di daerah pemilihan saya di Kota Depok dan di Kota Bekasi itu sendiri. Yang menurut saya sih itu menjadi hal yang sah-sah saja gitu, untuk bisa meyakinkan masyarakat, karena kan kita juga sebagai warga negara, saya juga nggak mau memilih pemimpin yang bagaikan kucing dalam karung ya. Saya harus melihat dulu, saya harus tahu dulu apa sih yang menjadi visi orang itu gitu ya. Dia itu siapa sih, selama ini apa yang sudah dikerjakan untuk masyarakat, dan apa sih selama ini kontribusinya, kok bisa-bisanya dia misalnya mencalonkan gitu kan, apa yang sudah dia lakukan selama ini gitu kan, pasti akan seperti itu. Nah tentunya saya sebagai calon legislatif di Kota Depok dan Bekasi, saya harus menyampaikan apa yang sudah saya lakukan selama ini, konsentrasi saya selama ini kemana, dan memperkenalkan diri saya, siapa sosok saya kepada masyarakat calon pemilih saya gitu ya. Menurut saya ini hal-hal yang wajar gitu, dan memang harus dilakukan supaya masyarakat lebih mengenal dekat dan tahu gitu, dan ya syukur-syukur mereka bisa satu visi dengan saya dan mau memilih saya sebagai calon wakil rakyat yang akan mewakilinya. Ya,
tentunya yang namanya dunia entertainment itu apalagi di dunia acting itu sudah mendarah daging dengan diri saya. Tetapi tentu harus ada konsekuensi, ya. Dan ini berkaitan dengan integritas saya sebagai politisi. Kalau memang saya sudah menjadi anggota DPR RI seperti 2009 sampai 2014 kemarin, saya konsisten tidak syuting lagi. Ya, saya tidak syuting lagi, saya tidak main sinetron lagi, ya. Saya fokus bekerja di ranah DPR karena saya sangat memahami banget yang namanya bikin undang-undang, yang namanya merumuskan kebijakan, regulasi itu perlu energi, ya, perlu waktu yang tidak main-main, tidak bisa disambi dengan kita sambil main sinetron, kita main sambil syuting apa. Kalau menurut saya pribadi, ya, saya nggak sanggup gitu. Jadi harus fokus di DPR gitu. Dan tentu ini adalah sebuah komitmen, ya. Dan kalaupun nanti saya sudah terpilih lagi, tentunya saya akan meninggalkan sementara dunia entertainment saya seperti pada tahun 2009 sampai 2014 kemarin. Setelah saya tidak lagi di DPR, waktu itu saya memang langsung syuting lagi karena memang saya sudah tidak bekerja di ranah legislatif. Tapi mungkin teman-teman yang masih syuting itu bisa membagi waktunya gitu, sambil membagi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kan masing-masing kapasitas orang kan berbeda. Nah, kalau saya pribadi, saya tidak bisa membagi seperti itu gitu kan. Ini juga kan kalau menurut saya pribadi ini kaitannya dengan integritas seorang legislator, seorang wakil rakyat. Kan kita kan juga kan digajinya oleh rakyat, bukan digaji oleh production house. Tentunya harus komitmen penuh gitu. Kalau saya sih nggak bisa membagi waktu. Kalau saya pribadi, mungkin yang lain bisa membagi waktu. Masing-masing kan dikembalikan kepada individu masing-masing. Mungkin terakhir ada pesan buat selebriti yang lain yang ikut politik mungkin. Untuk teman-teman yang menjadi calon legislatif baik di DPR RI, DPRD maupun DPD, tetap semangat, ya. Niatkan hal ini menjadi nilai ibadah. Bravo.